Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwani, alhamdulillah di hari Minggu selalu kita berkumpul kembali. Taklim ini kita khususkan, kita hadiahkan bila Allah dan Ahlul Baitnya merahmati kita dan seluruh malaikat yang mengepakkan sayap di atas setiap majelis Ahlul Bait, setiap majelis tafakkur, setiap majelis. Kita hadiahkan seluruhnya, seluruh pahala dari ibadah ini hanya untuk guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat kita yang pernah duduk bersama kita di majelis ini. InsyaAllah berkah dari mereka, utamanya dari guru kita Ustaz Husin bin Abu Bakar Al-Habsyi, Ustaz Ahmad Rusdi bin Zainal Idrus, adalah sebuah effort atau usaha kita untuk bisa menjadi pribadi yang sama dengan yayasan ini, yaitu tathhir. Proses kita untuk mensucikan diri, proses kita untuk membersihkan diri, dan berkiblat tentunya kepada manusia-manusia yang memang tahir, manusia-manusia yang memang suci. Sebelum kita mulai, selalu kita berikan hadiah pahala sholawat serta fatihah, utamanya untuk keluarga kita juga, dan seluruh mungkin hajat-hajat kita, dan kepada mereka yang saat ini sedang sakit, insyaallah Allah angkat penyakitnya, Allah kabulkan seluruh hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah kemarin kita bahas mengenai bagaimana ke puncak, level puncak dari 15 sifat agung Rasulullah yang disebutkan sebagai wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka saat ini izinkan Al-Fakir untuk bisa memetik sedikit, menyerap sedikit, dan bahkan mungkin apa saja yang bisa kita konklusikan untuk kita manusia yang tidak luput dari kesalahan ini, untuk bisa introspeksi atau menyerap sedikit dari apa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 269, Bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah, Allah memberikan hikmah, yaitu kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat dari agama dan sifat bijak berupa kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan-kebaikan yang banyak,
sebab dengan sifat yang bijak, urusan dunia dan akhirat yang menjadi baik dan teratur. Seringkali ketika kita mendapatkan sebuah ujian, cobaan, bahkan dalam setiap kesukaan hati atau dalam keceriaan hati atau dalam sebuah kesenangan, tetap keduanya memiliki nilai hikmah. Yang mungkin kalau kita lihat hikmah itu cocok hanya untuk orang-orang yang sedang diberi ujian cobaan. Namun tidak. Sebenarnya menurut Al-Quran, menurut surat Al-Baqarah ayat 269 yang barusan Al-Fakir baca, hikmah adalah sebuah makom, adalah sebuah level, di mana level ini adalah level setiap manusia, yang hampir setiap manusia memiliki kapasitas untuk bisa mencapainya. Jadi kalau kemarin ada sedikit pertanyaan mengenai 15 sifat puncaknya Rasulullah, sepertinya ini agak sedikit mustahil untuk kita dapatkan. Tapi untuk hikmah ini reachable, ini bisa kita raih. Ini kapasitas setiap manusia yang bisa mendapatkan level ini. Sehingga kalau kita lihat, mereka pun yang memaknai al-hikmah tidak hanya ada sesuatu kebaikan di balik setiap cobaan. Hanya yang mungkin kita ketahui dari arti kata hikmah itu hanya seperti itu saja. Padahal menurut Al-Quran, hikmah ini bukanlah sebuah implikasi atau sebuah hal yang baik dari batu cobaan ataupun hal yang kesenangan lainnya itu. Kurang lebih di Mizanul Hikmah, Ghurarul Hikam, Biharul Anwar, Biharul Majlisi ada 7 hadis makna al-hikmah yang nantinya akan kita bahas sedikit. Dan di setiap 7 itu bagaimana cara kita mendapatkan maqamul hikmah, ada 12 caranya. 7 hadis yang memaknai al-hikmah yang bukan hanya implikasi dari suatu sebab. Yang pertama dari kitab Mizanul Hikmah jilid 2 halaman 491, wa yaqul Rasulullahil A'zam sallallahu alaihi wa alihi, kadal hakim an yakuna nabiyya. Makna yang pertama yang menurut Rasulullah, menurut Ahlul Bait, nanti ada tentang Imam Ali juga memaknai tentang al-hikmah, seorang yang ahli atau yang menempuh level hikmah, an yakuna nabiyya, maka levelnya setaraf dengan level nabi. Nah, ini bagi sebagian orang kalau kita tidak mendeskripsikan lebih lanjut agak sedikit rancu maknanya. Kok bisa manusia bisa sampai ke level nabi? Kadal hakim an yakuna nabiyya. Apa maksud dari hakim? Maksud dari seorang yang benar-benar mengetahui ahlul hikmah itu disebutnya hakim kalau di Indonesia, atau kalau di negeri demokrasi, di negeri manapun yang memiliki sistem keadilan, hakim adalah orang yang mengetahui tentang penuh syariat-syariat agama, tapi syariat-syariat tentang bermasyarakat. Tapi bagaimana syariat-syariat agama dikombinasikan dengan syariat-syariat masyarakat, uruf, maka dia yakuna nabiyya. Kalau kita kemarin bahas syariah aqwali, jadi kalau kata Rasulullah itu puncak level pertama untuk bisa mendapatkan puncak keagungan akhlak adalah yang diucapkan adalah syariat-syariat, itu Rasulullah. Nah, tapi setiap manusia yang memiliki, yang ingin mencapai nikmat hikmah, yang mencapai maqam hikmah, faqad utiya khairan katsira, katanya Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama untuk bisa mengetahui hikmah
adalah dengan mengetahui syariat-syariat tentang agama dan sukses atas dirinya dalam menjalankan kewajiban kepada Tuhannya. Jadi sekali lagi, hikmah ini tidak hanya implikasi nanti ada hikmahnya, ada seperti tidak. Kalau kita pun mau mendapatkan arti seperti itu, ada hikmahnya, kita kembalikan kepada Tuhan, kita kembalikan kepada Allah, berarti ada sesuatu kewajiban yang belum dilakukan kepada Tuhan, sehingga ada cobaan-cobaan tersebut. Bisa jadi Tuhan ingin menaikkan levelnya hamba tadi ini untuk bisa naik kelas ke kelas selanjutnya, ke kelas kehidupan yang lebih berat. Untuk apa? Untuk menggapai kesempurnaan. Apa yang paling sempurna? Apa amalan yang paling makbul? Apa dari setiap inti dari kehidupan ini adalah, kalau kita mengetahui usuluddin dan kita bahas terus, puncak dari tiang agama dan harus kita ketahui bersama 3 hal, yaitu tauhidullah, nubuwah, dan yang paling akhir al-ma'ad, kematian. Sehingga puncak untuk bisa mendapatkan kesempurnaan, untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang suci dan menjadi entitas yang suci, berubah dari jasad yang kotor. Kita kemana-mana nih membawa najis, selalu kemana-mana kita membawa najis. Mau sholat kita harus bersuci. Dalam keadaan yang tidak baik kita harus wudhu. Dalam marah kita harus wudhu. Semua itu kita tidak luput dari kesalahan, dari najis, dari kotor, sehingga kita berupaya untuk terus bersuci. Apa inti puncak dari kesempurnaan kesucian adalah mati. Karena roh tidak lagi berada dalam jasad yang najis, dalam jasad yang kotor. Sehingga ingin menemui Tuhan, ingin menemui Ahlul Bait, harus lewat al-ma'ad, harus lewat kematian. Itulah kenapa orang yang gadal hakim an yakuna nabiyya, karena memang orang-orang yang ahlul hikmah, yang mengetahui syariat, yang menjalankan seluruh kewajiban kepada Tuhannya lah cocok, dia baru ada di level hakim, atau orang yang mendapatkan khairan katsir, katanya Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yang kedua, qala Imam Ali alaihi salam, al-hikmah rawdatul uqala wa nazhatun nubala. Dalam kitab Ghurarul Hikam, Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna dari hikmah. Tidak hanya implikasi dari cobaan tadi ini, adalah surganya akal dan tujuannya orang-orang yang cerdas. Idza tammal aql naqasal kalam. Semua orang-orang yang sudah mencapai tahap keilmuan yang tinggi, selayaknya mulai berkurang kata-katanya. Sudah mulai, bahasa Jawanya nggak banyak ngecoblak. Karena setiap orang yang banyak ngomongnya selalu banyak salahnya. Jadi yang paling banyak salahnya ini ustadznya sebenarnya. Ini bahaya. Harus karena diingatkan terus bagaimana setiap dai itu benar-benar harus bisa menjalankan jalur tengah. Jangan sampai apa yang dikatakan ini terlalu banyak atau berbahaya, nanti jadi bumerang. Nah ini uqala wan nubala, katanya Imam Ali, raudatul uqala wa nazhatun nubala. Surganya akal dan tujuannya orang yang cerdas. Semakin orang itu dia hakim, semakin mengetahui tentang hikmah, maka dia tidak banyak kata-kata yang diucapkan. Nanti akan kita bahas, ada kurang lebih as-samtu. Itu ada salah satu upaya untuk kita mencapai level hikmah adalah dengan diam. Yang ketiga, wa yaqul Imam Shadiq alaihi salam, al-hikmah diya'ul ma'rifah wa mirathut taqwa wa thamaratus sidq wa ma an'ama Allah wa la 'abdin min ibadah ni'mah
an'ama wa a'dama wa arfa'a wa ajzala wa abha minal hikmah. Qala Allah Ta'ala yu'til hikmah man yasha' wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Imam Shadiq dalam kitab Wiharul Majlisi jilid 1 halaman 491, hikmah adalah cahayanya makrifat, warisannya takwa, buahnya kebenaran. Tidak ada kenikmatan yang terbaik yang dikaruniakan oleh Allah kepada seorang hamba dari para hamba-hambanya di muka bumi ini yang lebih agung, lebih afdol, lebih utama kecuali hikmah. Sebagaimana firman dalam Al-Quran yang tadi itu surat Al-Baqarah, faqad utiya khairan katsir. Jadi cahayanya adalah makrifat, warisannya ini adalah takwa. Kalau kita orangkan, kalau kita jasadkan kepalanya ini makrifat yang dihasilkan nanti sebuah ketakwaan. Jadi orang yang diberikan sebuah nikmat hikmah dari Allah ini itu tidak sembarangan. Dan Allah apakah memilih untuk memberikan nikmatnya? Ketika kita ingin mencoba, ketika kita ingin menggapai level itu, sampai kapan kita mau ada di level yang sama? Kita harus, setiap manusia pasti memiliki daya juang untuk berubah, daya juang untuk introspeksi dirinya kapan dan bagaimana. Jangan sampai semua yang kemarin-kemarin akan kita ulangi di besok-besok. Karena apa? Karena Imam Ali berkata, barang siapa yang hari ini sama seperti hari yang kemarin adalah orang yang paling rugi dalam banyak hal. Tidak ada orang-orang yang mukmin, ciri orang mukmin, ciri orang yang soleh masuk ke lubang 2 kali di lubang yang sama. Untuk kita masih jauh dari level itu, tapi minimal ada ikhtiar di setiap diri kita untuk bisa berubah, untuk bisa kita mencapai level hikmah. Bagaimana nanti cara level hikmah dengan makom-makom yang mulia tadi ini akan kita bahas di 12 cara untuk mendapatkan hikmah. Akan saya agak sedikit pepet nanti, waktunya lumayan lama, 1 jam lagi agak lama. Jadi cahayanya adalah ma'rifat dan warisannya adalah takwa. Dan tidak ada satupun hamba yang paling beruntung kecuali hamba tersebut diberikan nikmat hikmah oleh Allah, kata Imam Ja'far Shadiq. Yang keempat, Imam Ali alaihissalam, wa yaqul Imam Ali alaihissalam, mizanul hikmah, al-hukama asyrafun nas anfasan wa aktharuhum sabra wa asra'ahum afwa wa awsa'uhum akhlaqa. Nah, ini udah mulai masuk ke dalam ciri-ciri al-hikmah atau setiap orang yang mendapatkan nikmat hikmah tadi ini. Apa kata Imam Ali? Hikmah adalah jiwa dari manusia yang terhormat, yang paling banyak sabar dan maafnya. Jadi ini sebuah nikmat. Kalau orang yang paling banyak sabar, maka dia mulai mengetahui banyak hikmahnya dan maaf. Apakah memaafkan atau minta maaf? Ini yang paling susah dari setiap manusia adalah ketika walaupun dirinya merasa benar, ucapan maaf adalah akhlak. Dan wa asra'ahum afwa wa awsa'ahum akhlaqa, kata Imam Ali. Dan yang paling luas akhlaknya, budi pekertinya. 3 contoh dari orang yang paling mendapatkan level hikmah adalah yang paling banyak sabar dan maafnya. Seringkali ketika kita dapat ujian, sabar itu, kalau orang bilang, oh ada levelnya sabar itu. Ada saatnya kita harus agak sedikit kuat atau agak sedikit tegas atau tidak mau kalah bahasanya. Sabar dan kemudian maaf. Jadi levelnya kalau kita kemarin lihat di 15 puncak keazimannya Rasulullah, setelah sabar itu tawakal.
Nah, kalau di sini sabar, setelah sabar kita maaf. Jadi sabarnya Rasulullah, puncaknya sabarnya Rasulullah adalah tawakal. Setelah tawakal, qanaah, baru di atasnya itu. Nah, kalau mungkin kita susah ataupun bagi kita kapasitas itu tidak mungkin, maka menurut Imam Ali, al-hukama, orang-orang yang hikmah, yang mendapatkan hikmah, maqamul hikmah adalah yang paling banyak sabar, maafnya, dan yang paling luas akhlaknya. Sehingga dia terus-menerus mengerem dirinya. Bagaimana cara ngerem diri? Nanti akan kita bahas dalam 12 cara mendapatkan hikmah.